Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan yang baik. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Albi, Cantika, Rido, Devi, Faika, Farid, Jovano, Kasmaria, Khalid, Fahri, Randy, Nafizio, Naila, Priska, Rafa sakit. Oke, terima kasih. Rahma, Sansan, Savana. Oke, terima kasih infonya. Saskia, Nabila, Sherena, Vira. Oke, berarti yang tidak hadir hari ini ada 2 siswa. Sebelum belajar, biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, Ibu mau tanya, hari ini siapa yang datang duluan ke kelas ini? Sansan, boleh maju bantu Ibu untuk memimpin doa? Oke, pimpin doanya Sansan. Duduk siap. Siap. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sansan. Oke, sebelum kita memulai belajar, ada yang masih ingat tidak mengenai lagu Profil Pelajar Pancasila? Masih ingat? Ada yang bisa membantu Ibu ke depan? Boleh Vira, silahkan. Sera. Ya, sekarang kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila serta gerakannya ya, jangan lupa diikuti. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Vira. Tepuk tangan dong untuk Vira.
Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Siapa yang hari ini datang ke sekolah dengan perasaan yang sedih? Nafizio, kenapa Nafizio? Bingung. Oh, bingung pelajarannya Nafizio. Ada yang lagi kesel, lagi marah, ada tidak? Yang hari ini lagi marah, kenapa? Terlambat. Ternyata Holid hari ini lagi dalam keadaan yang marah dan Nafizio dalam keadaan yang bingung. Kalau gitu coba sekarang semuanya kita pejamkan matanya bersama-sama. Tarik nafas. Buang kembali. Tarik nafas lagi. Buang kembali. Kita akan membuka mata kita di saat semua sudah dalam keadaan yang siap dan emosinya sudah mulai berganti. Sudah mulai dalam keadaan yang senang dan dalam keadaan siap untuk belajar. Hitungan ketiga kita buka matanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dibuka matanya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar belum semuanya? Sudah siap? Kalau sudah siap, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah mencuci tangan? Tentu saja semuanya pernah mencuci tangan ya. Apakah di sini ada yang belum? Belum pernah mencuci tangan? Tidak kan? Semuanya pasti tentu saja pernah mencuci tangan. Kapan kita mencuci tangan? Sebelum makan, pintar. Sebelum makan. Boleh. Cantika tadi sudah bisa. Ayo berdiri, maju ke depan. Bagaimana cara mencuci tangannya, Cantika? Boleh dicontohkan? Kasih sabun. Diberikan sabun. Oh, digosok lagi. Dibasuh kembali dengan air. Ya, oke. Terima kasih Cantika. Cantika sudah mempraktikkan cara mencuci tangan yang benar. Jadi, cara kita mencuci tangan itu termasuk ke dalam salah satu teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Sekarang semuanya bisa melihat ke depan. Teks prosedur. Teks prosedur adalah langkah-langkah dari suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Langkah-langkahnya seperti apa? Setelah itu, kita struktur dari teks prosedur. Yang pertama ada tujuannya, tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut. Alat dan bahannya yang digunakan apa saja? Langkah-langkahnya apa saja? Dan juga penutupnya, kalimat penutupnya. Apa sih itu tujuannya? Tujuan dari teks prosedur adalah memberitahu pembaca tentang proses pembuatan atau melakukan pekerjaan dengan menggunakan alat. Dikasih tahu itu di dalam tujuannya. Lalu alat dan bahannya. Alat dan bahan ini merupakan alat-alat ataupun bahan-bahan yang digunakan di dalam teks prosedur tersebut. Jadi contohnya kalau kamu ingin membuat kopi, berarti alat dan bahannya itu apa saja? Ada cangkir, ada apa lagi? Kopi, gula,
Sendok. Air hangat. Jangan lupa airnya. Kalau airnya lupa, nanti jadi kopi atau tidak? Tidak. Masih dalam bentuk bubuk. Setelah alat dan bahan ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah tahapan dari teks prosedur. Di dalam langkah-langkah, susunannya harus secara berurutan. Jadi dari awal cara pembuatan sampai akhir. Tidak boleh dilongkap-longkap. Karena kalau dilongkap-longkap kenapa ya? Tidak jadi. Ya, jadi kalau dilongkap-longkap itu tidak bisa. Lalu dia harus secara logis, sistematis, dan kalimatnya mudah dipahami oleh pembaca. Kalau kalimatnya sulit, kata-katanya sulit untuk dibaca, maka kita tidak bisa mengikutinya sebagai pembaca. Adanya nanti ketika membacanya kita kebingungan. Apa sih ini maksudnya? Benar tidak? Kalau ketika kalian membaca yang kalimatnya tidak jelas, perintahnya tidak jelas, kira-kira kalian bingung atau tidak? Bingung. Maka di sini kalimatnya harus yang mudah dipahami oleh pembaca. Dan di bagian akhirnya adalah kesimpulan. Jadi kalau tadi kita sudah membuat kopi, kesimpulannya adalah mudah kan cara membuat kopi? Mari kita coba bersama-sama. Di dalam kesimpulannya bisa kita tuliskan seperti itu. Dalam ciri-ciri teks prosedur, yang pertama, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata hubung, menggunakan kata keterangan, dan terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Tadi secara berurutan. Di sini ada contoh. Ibu memberikan contoh bagaimana cara mengambil uang di ATM. Ada yang sudah pernah mengambil uang di ATM? Pernah ikut mamanya nggak mengambil uang di ATM? Pernah. Biasanya kalau anak-anak sekarang itu udah pintar ya kalau teknologi. Sudah tidak gagap lagi teknologinya. Jadi mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana cara mengambil uang di ATM. Kalau kita lihat, ini adalah langkah-langkahnya. Lalu alat dan bahannya apa saja sih? Kartu ATM dan mesin ATM. Kalau ada kartunya nggak ada mesinnya bisa ngambil nggak? Tidak bisa mengambil. Maka berarti di dalam bahan-bahannya ada kartu dan juga mesinnya. Sekarang cara mengambil uang. Yang pertama kita masukkan kartu debitnya ke dalam mesin ATM. Setelah dimasukkan jangan lupa dipencet nomor PIN-nya. Setelah dipencet nomor PIN-nya kita bisa memilih bahasa yang digunakan. Biasanya itu ada keluar bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Banyak yang memilihnya adalah bahasa Indonesia. Berarti diklik bahasa Indonesianya. Lalu kita pilih menu tarik tunai. Setelah kita memilih menu tarik tunai, akan keluar di layar beberapa nominal-nominal. Maka kita bisa memencet beberapa nominal yang ada di dalam mesin ATM tersebut atau di layar itu. Kita klik, kita mau mengambil berapa. Contoh misalnya kita mengambil 500.000. Maka yang kita klik adalah yang tulisannya 500.000. Setelah itu struk akan tercetak. Dan kita harus menunggu beberapa saat sampai uang keluar. Kalau uang keluar, setelah uangnya keluar dari mesin ATM, uangnya diambil dan jangan lupa kartu ATM-nya juga diambil. Jangan sampai nanti uangnya udah keluar, uangnya dimasukkan, kartunya ditinggal. Kalau nggak ada uangnya, nggak apa-apa. Kalau ada uangnya,
Bagaimana? Kan jadi kita kehilangan. Jadi jangan sampai lupa, kartunya juga diambil kembali. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari penjelasan materi struktur teks prosedur? Oke, Holid. Apa Holid? Mengapa kita harus mengetahui teks prosedur? Karena teks prosedur dapat membuat kita ataupun membuat pembaca lebih memahami bagaimana cara membuat atau menggunakan suatu alat. Gitu, Holid. Sudah dimengerti? Adakah lagi yang ingin bertanya? Boleh? Mengapa teks prosedur harus dibuat secara berurutan? Agar, tadi kan kayaknya udah dijelasin ya. Tadi siapa yang bisa jawab deh, bantu ibu. Ada yang bisa membantu tidak? Boleh, Ridho. Oke, benar. Agar pembaca tidak salah mengartikan dari yang ditulis oleh penulis. Seperti itu, Jovano, paham? Oke, sekarang ibu punya satu video yang harus kalian tonton dan kalian dengarkan. Video ini adalah video layang-layang. Ada lagunya. Apakah ada yang sudah pernah mendengar lagu layang-layang sebelumnya? Belum? Oke, kalau belum kita coba setelkan terlebih dahulu. Sudah cukup jelas tadi mendengarnya? Sudah. Itu tadi adalah sebuah potongan lagu layang-layang. Potongan lagu layang-layang ini termasuk juga ke dalam teks prosedur. Kenapa? Karena di dalam potongan lagu layang-layang ini ada tadi alatnya apa saja yang kita butuhkan, bahannya apa saja yang kita butuhkan. Nah, dari alat dan bahan tersebut barulah kita bisa membuat layang-layang. Ada yang bisa membantu ibu dari potongan lagu tersebut, alat dan bahannya apa saja, dan bahkan kalau bisa cara membuat layang-layangnya deh seperti apa, ada yang bisa? Navizio, boleh dibantu ke depan. Oke, Navizio, bagaimana, apa saja sih alat dan bahannya? Yang pertama butuh bambu. Butuh bambu. Setelah itu butuh benang. Benang. Kertas minyak. Kertas minyak. Setelah itu pembolong kertas. Pembolong kertas. Untuk kali-kali. Setelah itu gunting untuk memotong kertasnya. Gunting untuk memotong kertas. Oke, kalau dari langkah-langkahnya apa sih, Navizio? Yang pertama, Ya ke teman-temannya dong, teman-temannya mau tahu. Yang pertama, bambunya dibentuk kerangka layang-layang. Oke, bambu dibentuk kerangka layang-layang. Setelah itu, kertas minyak dibentuk menyerupai pola kerangka layang-layang tadi yang telah dibuat. lalu Setelah itu ditempelkan kepada kerangka layang-layang, bisa menggunakan apa saja alat penempelnya. Setelah itu dibolongi dengan alat pembolong. Setelah itu masukkan tali, lalu diikat di
layang-layang. Setelah itu layang-layang sudah siap digunakan. Oke. Apakah Nafizio sudah pernah membuat layang-layang? Belum pernah, tapi suka main layang-layang tidak? Suka main layang-layang. Oke, terima kasih Nafizio. Kasih tepuk tangan untuk Nafizio. Nah, dari Nafizio tadi kita sudah bisa mengambil bahwa cara membuat layang-layang. Ternyata dari sebuah lagu pun kita bisa mengambil bagaimana cara membuat layang-layang. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Dari masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang. Atau mau seperti ini saja kelompoknya? Tidak. Kalau tidak, silakan kamu coba berpindah. Ayo, segera membuat kelompok. Dan Nafizio, silakan duduk di sebelah sana. Oke, di sini ada teks prosedur. Ada apa? Teks prosedur. Ini yang harus kalian kerjakan. Ini adalah sebuah lembar kerja yang harus digunakan secara berkelompok. Di sini nanti ada nama kelompoknya. Nama kelompok itu berarti dari sini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Nanti tujuannya ini kalian ingin membuat apa? Dilihat dari gambarnya. Bisa dilihat dari gambarnya, ingin membuat apakah kalian? Maka ditulis di dalam tujuan. Benar. Kalau ini gambarnya apa tadi? Kata Jovano? Nasi goreng katanya. Maka nanti di sini tertulis tujuannya adalah nasi goreng. Lalu setelah itu ada alat dan bahannya. Bagaimana sih cara membuat nasi goreng itu? Apa saja yang diperlukan? Garam, nasi, kecap. Pinter. Nah, nanti ditulis di sini ya. Jovano, alat dan bahan. Setelah itu langkah-langkahnya. Pengerjaannya dilakukan sebanyak 10 menit. Dalam 10 menit sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan secara bersama-sama. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, silakan mulai dikerjakan. Ini es buah. Ini apa? Ini mie goreng. Dah, tulis mie goreng. Nama kelompoknya kamu kelompok berapa? Kelompok 4. Iya, kelompok 3 salah. Kelompok 3. Ya, tujuannya kamu ya itu membuat nasi goreng. Ya, kelompok 1. Jangan lupa berdiskusi karena ini adalah tugas bersama. Membuat es teh.
Ayo, waktunya 10 menit. Ya benar. Apalagi setelah telur? Air. Jangan lupa, nanti nggak ada air. Ya. Air. Apalagi? Ada lagi tidak? Tidak usah. Nah, sekarang boleh di langkah-langkahnya. Pertama, cara membuat mie itu seperti apa sih? Pernah masak kan? Mie instan? Pernah. Ayo, gimana caranya? Pinter. Masukkan air ke dalam panci. Tunggu sampai mendidih dulu. Air, susu. Air dan susu. Nah, Masukkan sirup ke dalam mangkuk lalu diaduk dan masukkan susu. Masukkan buah-buahan. buah-buahnya gede-gede gitu dimasukin. Besar-besar. Nah, berarti harus ngapain terlebih dahulu? Nah, memotong seluruh buah-buahan. Ayo coba. Pertama harus dari memotong buah-buahan terlebih dahulu. Ya, tulis. Memotong buah-buahan. Masukkan minyak sedikit. Ayo, terus apa lagi? Masukkan bumbu tuh katanya. Nggak apa-apa. Apa lagi? Nasi, ya masukkan nasi. Masukkan nasi. Setelah masukkan nasi, bumbunya kapan bumbunya? Belakangan. Ya. Terus habis kecap apa lagi? Ini kan ada baksonya, berarti baksonya kapan?
Oke. Tulis bakso. Setengah sendok makan. Sendok teh. Oke. Ayo dibantu teman-temannya yang lain. Dia ditiriskan, kan ini mie goreng. Kalau mie goreng nggak ditiriskan bagaimana? Pakai air mie goreng? Tidak pakai air. Ini kemana? Masukkan bumbunya. Oke. Kalau sudah selesai, silakan pilih salah satu untuk presentasi. Jika sudah selesai, silakan pilih untuk presentasi. Sendiri, pilih perwakilan temannya untuk presentasi. Aduk dan tunggu sampai matang. Baru disajikan. Siapa perwakilannya kelompok ini? Oleh. Oke, boleh dibaca terlebih dahulu. Sudah. Pengerjaannya 5 menit lagi, LKPD diselesaikan dalam waktu 5 menit lagi. Kelompok ini siapa yang presentasi? Jovano. Siapa yang presentasi kelompok ini? Nafizio atau Sansa? Oh, Sansan. Kelompok ini siapa? Yang presentasi? Naila. Sudah selesai? Ini es teh belum selesai-selesai. Ayo segera diselesaikan. Waktunya 3 menit lagi. Yo, yang lainnya dibantu.
Masukkan teh ke dalam. Cangkir. Ya, setelah itu apa lagi? Yang ketiga apa? Dicek lagi, sudah benar belum? Sudah. Toppingnya sudah. Ada topping apa ini mie-nya? Oh, toppingnya hanya telur. Oke. Pakai. Buahnya ada apa saja? Ditulis dong. Berarti kurang lengkap. Tulis di alat dan bahannya ditambahkan. Buah apa saja? Tulis buah semangka. Sudah selesai. Ada topping apa saja nasi gorengnya? Ada Bakso, telur, sawi, bawang goreng. Masukkan es batunya belum? Nanti kalau tidak ada es batunya kan tulisannya es teh. Jadinya teh hangat nanti. Oke, sudah selesai semuanya? Adakah kelompok yang siap untuk maju ke depan? Adakah kelompok yang sudah siap maju ke depan? Giovanno, silahkan maju. Kelompok 2 berarti yang sudah siap maju ke depan. Gantian. Ya, kasih lihat dulu ke teman-temannya. Oke, yang lainnya diperhatikan. Silakan. Halo teman-teman, kami tujuan kami membuat nasi goreng. Di sini alat bahannya ada nasi putih, kecap, garam, telur, sawi, bakso, minyak, bawang goreng, cabai. Alatnya ada sodep, kuali, piring, dan sendok. Cara membuat nasi goreng itu seperti apa? Tuangkan minyak sedikit ke dalam kuali. Kedua, masukkan nasi dan tuangkan kecap, garam, masukkan bakso, lalu masukkan telur, lalu diaduk. Selanjutnya masukkan sawi, lalu masukkan cabai yang sudah dipotong, lalu diaduk sampai matang. Tuangkan piring bersama telur, kasih bawang goreng di atasnya. Lalu siap disajikan. Oke, terima kasih Giovanno. Tadi kelompok 2 membuat apa? Nasi goreng. Belum. Duduk. Sekarang Ibu mau minta dari tadi makanannya sudah, minumannya. Ada yang mau minuman? Oke, nanti gantian. Setelah itu nanti makanan lagi, baru minuman. Kelompok 1, minuman. Kasih lihat dulu kelompok 1 membuat apa? Membuat es teh manis. Membuat es teh manis. Alat dan bahannya apa saja? Yang pertama boleh es batu, kedua gula, ketiga teh, 4 gelas, kelima teko, dan yang keenam air. Air apa? Air panas atau air hangat. Cara membuatnya? Langkah-langkah membuatnya, yang pertama tuang air ke dalam teko, lalu nyalakan kompor dan panaskan air. Yang kedua, masukkan teh ke dalam teko atau gelas.
Setelah itu masukkan gula. Masukkan air ke dalam gelas. Aduk dengan sendok. Masukkan es batu. Teh siap dinikmati. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Membuat es teh manis. Sekarang yang makanan lagi tadi siapa? Kelompok berapa? Maju. Kelompok 3. Kelompok 3 membuat apa? Mie goreng. Kelompok 3 membuat mie goreng. Ayo, silakan. Alat dan bahannya apa saja? Alat dan bahannya adalah panci, saringan mie, mangkok, dan garpu. Bahan-bahannya mie, telur, dan air. Langkah-langkahnya kita masukkan air ke dalam panci, tunggu sampai mendidih, lalu masukkan mie dan tunggu sampai matang. Setelah itu cemplungkan telur, lalu goreng telur sampai matang. Dan tiriskan mie, lalu masukkan mie ke dalam mangkok. Setelah itu masukkan bumbunya, aduk sampai merata, dan masukkan telur goreng dan topping-topping yang lain. Mie sudah siap disajikan. Oke, kelompok 3 membuat mie goreng. Sekarang yang terakhir adalah kelompok 4. Buat apa nih kelompok 4? Membuat es buah. Majuan. Oke, membuat es buah, alat dan bahan pembuatannya apa saja? Mangkok, sendok, es batu, buah-buahan, dan sirup, dan air dan susu. Buah-buahannya, buah mangga, buah naga, semangka, dan buah anggur. Oke, coba Ibu mau tanya dulu sama Nafizio. Tadi kelompok 4 pakai buahnya apa saja? Tidak pakai apa-apa katanya, benar atau tidak? Tidak. Berarti tadi Nafizio mendengarkan atau tidak? Tidak mendengarkan. Tolong didengarkan ya Nafizio. Oke, diulang. Ada buah-buahnya apa saja? Buah mangga, buah naga, semangka, dan buah anggur. Langkah-langkah pembuatannya. Potong